Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, Manchester United menderita kekalahan pertama di tahun 2024. Walaupun ini masih kekalahan pertama di 2024, tapi secara total Manchester United untuk musim 2023-2024 ini performanya menurut gue jauh dibandingkan dengan musim lalu. Manchester United bahkan terancam untuk tidak bisa berlaga di Champions League untuk musim depan karena perbedaan poin yang besar dengan peringkat keempat saat ini. Peluang apakah sudah pasti tidak ada 0%? Menurut gue segalanya masih mungkin ya. Namun situasi sulit di Manchester United. Pertandingan terakhir mereka kalah menghadapi Fulham. Mereka juga kehilangan 3 pilar. Lagi-lagi cedera menghambat progres dari pasukan Erik ten Hag. Luke Shaw, Lisandro Martinez, dan yang terbaru Rasmus Højlund. Manchester United di sisa pertandingan musim ini, Erik ten Hag mengatakan semuanya adalah final. Sempat memiliki hasil-hasil yang bagus, tapi di pertandingan terakhir mereka justru tersungkur di kandang sendiri menghadapi Fulham. Nah, setelah kalah seperti biasa di sosial media cukup ramai, simpang siur, banyak yang kembali lagi nih suara-suara apakah Erik ten Hag sebaiknya stay di Manchester United atau memang selesai. Dan menurut gue dinamikanya memang selalu seperti itu, bahkan dari musim, ya terutama di musim ini sih ya, ketika Manchester United ini hasilnya tidak bagus, suara-suara untuk meminta Erik ten Hag selesai di Manchester United selalu banyak. Tapi ketika Manchester United berhasil mendapatkan hasil positif, kadang support tidak seimbang ya dengan kritik. Tapi menurut gue it's normal, it's fine, karena pengharapan fans tentu saja berbeda-beda. Dari sudut pandang gue secara ringan amatiran, walaupun gue ini bukan fans atau bukan pendukung dari gonta-ganti pelatih, sering gue katakan ya, gue sebenarnya ingin Manchester United itu memberikan support yang memadai. Dalam hal ini bisa juga selain waktu, juga komponen-komponen, elemen-elemen di dalam manajemen Manchester United, terutama manajemen yang baru ya, terhadap manajer, dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Ini selalu gue katakan bahkan dari manajer-manajer sebelumnya di Manchester United, karena gue memegang teguh kalimat dari Sir Alex Ferguson, your job now is to support your new manager. Tugas Anda saat ini adalah untuk mensupport manajer baru Anda. Walaupun gue mensupport, tapi bukan berarti gue tanpa kritik. Ketika Manchester United tampil tidak bagus, bahkan ketika Manchester United mendapatkan kemenangan ya, menghasilkan kemenangan, ketika ada hal yang kurang bagus, pastinya akan gue kritik. Tapi kritikan itu bukan dalam hal untuk menjatuhkan, tapi lebih karena ya gue juga ingin berusaha tetap objektif, juga memberikan masukan ya kan, terkait dengan situasi Manchester United, tentu saja melalui channel yang gue punyai ini, Football United, yang tentu saja dimiliki juga oleh Sobat Football United. Nah, terkait dengan manajemen baru dari Manchester United, akankah mereka ini mensupport Erik ten Hag? Di video sebelumnya gue ambil cuplikan bagaimana Sir Jim Ratcliffe ketika ditanya spesifik apakah dia mensupport Erik ten Hag, Sir Jim Ratcliffe mengatakan masalahnya bukan di manajer. Dia secara garis besar ya menarik bagaimana 11 tahun belakangan Manchester United ini tidak memiliki environment, tidak memiliki lingkungan, tidak memiliki sistem, tidak memiliki struktur untuk menopang, mendukung kinerja dari manajer. Sehingga manajer-manajer yang memang datang ke Manchester United, yang by the way menurut Sir Jim Ratcliffe kualitasnya bagus, mereka semua tidak bisa secara konsisten berprestasi di Manchester United. Nah, akankah Erik ten Hag juga mengalami hal yang sama seperti manajer-manajer sebelumnya? Menurut gue itu bisa saja terjadi. Erik ten Hag selesai musim ini, sekali lagi itu bukan hal yang tidak mungkin menurut gue. Sir Dave Braithwaite dari tim Ineos, semenjak Ineos mengambil alih kepemilikan minoritas Manchester United semenjak akhir tahun lalu, sangat sering berada di tribun, baik itu home maupun away. Dan Sir Dave Braithwaite ini seperti tangan kanan kepercayaan dari Sir Jim Ratcliffe.
Menurut gue, Sir Jim Ratcliffe, apa yang dikatakan di pers ya, di media, tokoh orang sekaliber Sir Jim Ratcliffe tidak mungkin dia juga tidak tanpa data ya kan membicarakan hal-hal tersebut, memberikan komentar. Pasti sudah ada data, pasti sudah ada masukan, pasti sudah ada input yang menurut gue sebagian besar mungkin datangnya dari Sir Dave Brassfield. Nah, balik lagi, akankah Erik ten Hag selesai musim ini ataukah akan diperpanjang musim depan? Selain dari banyak fans yang memberikan pendapat terkait dengan permainan Manchester United tidak kemana-mana, filosofi tim ini tidak kemana-mana. Gue selalu mengatakan musim lalu Manchester United bagus, berhasil meraih trofi, 2 final, 3 besar. Mungkin ada beberapa yang mengatakan, tapi kan kompetitor dari Manchester United sedang tidak bagus. Bisa ya, bisa tidak, karena yang dihadapi Manchester United bukan hanya kompetitornya saja, tapi juga tim-tim lain. Dan menurut gue, Manchester United musim lalu mereka bisa mendapatkan hasil bagus, di samping karena memang ada gaya permainan sistem yang baru diterapkan di atas lapangan. Gue juga menilai bagaimana keutuhan skuad mayoritas bisa ditangani oleh Erik ten Hag. Lalu Manchester United ini rutin mengambil poin dari tim-tim yang memang secara kualitas berada di bawahnya. Dan ini yang tidak terjadi musim ini. Gue menilai Erik ten Hag kesulitan ya untuk bisa menerapkan permainan yang dia inginkan. Itu yang terjadi musim ini. Fakta bahwasanya bahwa banyak pemain yang cedera, ya itu faktor yang masuk akal menurut gue dan dialami juga oleh banyak tim lainnya. Ada beberapa yang mengatakan bagaimana dengan Liverpool, pemainnya juga sudah cedera, banyak yang cedera tapi mereka tetap bisa bagus. Ya situasinya berbeda. Jurgen Klopp sudah sangat dalam menancapkan kukunya di Liverpool. Bagaimana filosofi sistem itu sudah sangat menyatu sehingga ketika ada yang absen, yang menggantikan itu sudah terjadi seperti kayak otomatis ya. Ini sudah rutin menurut gua apa yang terjadi di Liverpool di lapangan latihan ya kan, sehingga absennya banyak pemain, ada pengaruh ya, tapi bagaimana sekali lagi sistem itu, filosofi sudah jadi di sana. Sementara di Manchester United ini baru memasuki musim kedua dari Erik ten Hag. Namun demikian ya, gue sepakat sistem itu tidak bisa terimplementasi secara paling tidak seperti musim lalu. Musim ini berbeda. Bagaimana ada keadaan perubahan ya di Manchester United, selain pemain yang cedera, kapten berganti, beberapa pemain pilar berganti, lalu juga skema berganti ya, formasi. Ditambah lagi di paruh awal ini kan ketidakjelasan menerpa klub Manchester United terkait dengan kepemilikan. Menurut gua ini ada pengaruhnya. Lalu problem internal, Jadon Sancho, Anthony, itu juga menurut gue memiliki sumbangsih dalam tanda kutip ke performa yang tidak bagus di atas lapangan. Balik lagi, akankah Erik ten Hag selesai musim ini? Tergantung bagaimana manajemen melihat hal itu semua. Yang jelas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe sudah mengatakan mereka akan mencari yang terbaik di kelasnya untuk berbagai posisi. Mereka juga sedang merombak banyak posisi. Mereka mengejar memang talenta-talenta terbaik ya. Omar Barada, Dan Ashworth, juga Jason Wilcox ya kan diincar. Dan ada mungkin tokoh-tokoh lainnya atau orang-orang lain di belakang layar. Intinya Manchester United sedang berbenah. Erik ten Hag yang disebut oleh Karl Anka, salah satu jurnalis di The Athletic, kalau ya dia sekarang sedang dengan Ineos datang ya, Erik ten Hag ini statusnya dalam tanda kutip seperti manajer interim, statusnya tidak pasti. Ya menurut gue tuh bisa jadi karena Ineos tentu saja melihat bukan hanya performa ya apa yang ditampilkan, tapi lebih detail, lebih komprehensif. Kalau gue melihatnya kalau gue melihatnya seperti itu. Jadi bukan hanya soal permainan di atas lapangan, bukan juga soal hasil di atas lapangan, tapi terpenting juga bagaimana Erik ten Hag bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang dia hadapi. Dari situ gue berasumsi berpikir akan ada diskusi dengan pihak dari Ineos, Sir Dave Brassfield, karena sporting director belum ada kan sampai dengan sejauh ini. Dan dari situ akan dilihat apakah masalah-masalah yang dihadapi oleh Erik ten Hag
menurut Sir Dave Brasswold, dari Ineos, bisa untuk diatasi. Komponen-komponen yang dibutuhkan bisa disediakan oleh Ineos. Kalau itu tidak bisa disediakan, menurut gue besar kemungkinan Erik ten Hag akan selesai di Manchester United. Ini berarti bahwa Erik ten Hag dianggap tidak beriringan, tidak sejalan dari cara dia melihat masalah, dari cara dia meminta solusi, ya, mengharapkan support dan lain-lain. Sekali lagi, support tuh bukan hanya soal duit, bukan hanya soal menyediakan pemain-pemain, enggak. Lebih kompleks daripada itu. Ini bukan game, sering gue katakan kan, cuman ketika ada kekurangan yang didatangkan adalah pemain, yang diberikan adalah uang lebih. Enggak seperti itu, lebih kompleks, ya. Ini sesuai atau tidak dengan yang dilihat oleh Ineos. Dari faktor teknis mungkin, ya, terkait dengan pergantian manajer, menarik juga dilihat bahwa musim panas nanti bursa manajer di Eropa ini akan sangat aktif. Ada banyak perubahan manajer di beberapa tim besar di Eropa. Bayern München contohnya kan, ya, tim nasional, Jerman juga demikian. Di Liga Inggris sendiri, Liverpool mencari ganti dari Jurgen Klopp, sehingga akan sangat cair sekali. Di Italia pun juga demikian, di Spanyol, Barcelona dengan Xavi yang mengatakan sudah selesai kan. Menurut gue ini akan sangat ramai sekali. Dan Manchester United kalau memang memutuskan untuk mengganti Erik ten Hag, ya mereka harus siap nih turun gelanggang, berburu manajer dengan tim-tim itu tadi. Dimana sebelum mereka berburu, mereka harus memutuskan dulu kontrak dari Erik ten Hag. Artinya apa? Kompensasi, ada yang dibayarkan. Artinya apa? Situasi finansial nih. Mereka harus mengeluarkan sekian jumlah uang untuk membayar kompensasi. Lalu mereka harus berburu mengeluarkan uang lagi, kontrak pelatih, ya. Di samping juga tentu saja mereka harus memiliki budget untuk squad, ya kan. Sehingga dari hal-hal tersebut, gua berpikir Erik ten Hag masih sangat mungkin bertahan sih di Manchester United. Walaupun bukan 100%, ya 50-50. Gua menilai demikian. Faktor terpentingnya itu ada di diskusi nantinya dengan Sir Dave Brasswold. Dan kalau seandainya Dan Ashworth datang pun juga akan seperti itu gitu loh. Mungkin pastinya juga dengan Omar berada. Karena ya mereka harus mengidentifikasi masalah gitu. Kenapa Erik ten Hag seperti ini? Erik ten Hag sendiri juga harus bisa menyebutkan masalah-masalahnya dia apa saja. Dan sebenarnya di beberapa konferensi pers sudah pernah disebutkan, cedera, rutinitas itu tidak ada. Sekarang apa yang bisa manajemen atau klub support, ya, beri bantuan untuk mengatasi masalah-masalah itu tadi, solusi seperti apa, dan mungkin hal-hal lainnya yang mungkin tidak diungkapkan di media. Kalau seandainya tidak sejalan antara apa yang diinginkan oleh sang manajer dan apa yang bisa diberikan oleh klub, besar kemungkinan akan selesai sih menurut gue. Walaupun sekali lagi ini bukan hal yang gue inginkan, ya, tapi kemungkinan tersebut bisa ada terjadi. Bagaimana kalau seandainya Manchester United tidak finish di zona Eropa? Gue menilai itu juga bisa jadi trigger untuk tidak diteruskan Erik ten Hag. Walaupun kalau melihat dari situasi Arsenal contohnya, di musim-musim awal Mikel Arteta pun juga gagal, ya, menghantarkan Arsenal ke zona Eropa. Tapi apa yang mereka lakukan? Manajemen tidak tutup kuping terhadap fans. Banyak suara-suara sumbang, ya kan, minta pergantian dan bla bla. Tapi manajemen, karena ada satu kesepahaman dengan Mikel Arteta menurut gue, sehingga memang hasilnya belum bisa dideliver saat ini, belum bisa diberikan saat ini. Pada saat itu maksud gue. Tapi ketika saat ini, di musim ini maksud gue, nah, Arsenal menjadi salah satu kekuatan bahkan untuk bersaing menjadi juara Premier League. Ini juga penting untuk diperhatikan di Manchester United. Balik lagi, situasinya menurut gue 50-50. Kurang lebih demikian, bagaimana menurut Sobat Football United?
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.